البدر على النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأسرته وذريته وإلى أبائه من مشايخنا ومشايخ مشايخنا وخصوصا الشيخ العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والعالم العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سعيد بن محمد عباد اللهدي ورسولهم وقومهم أن الله تبشرهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم في الجنة وأن الله يجب عليهم من أسرار وأنوار العلوم من بركات الدين والدنيا والآخرة على هذه ومقيمة صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام العالم العلامة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وصل إلى قوله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون في المصلين إلا كان أكثرهم صلاة ولا يكون في الذاكرين إلا كان أكثرهم ذكرا. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه وفي رواية حزنه أمر صلى، أي إذا نزل به هم وأصابه غم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي فيه ركعتين. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليحفظوا عنه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفارق مصلاه سواكه ومشطه. وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Masih tentang ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang ibadah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunu fil musallin illa kana aktsarahum salatan wa la yakunu fil dzakirin illa kana aktsarahum dzikran. Dan diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, karena Rasulullah adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam la yakunu fil musallin, tidaklah ada di dalam orang-orang yang sembahyang illa melainkan karena aktsaruhum adalah beliau paling banyaknya mereka salatan orang yang mengerjakan salat. Jadi dalam satu tempat lalu ada orang salat sembahyangan, maka adalah yang paling banyak salatnya, yang paling baik dan paling bagus sembahyangnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah memang orang terbaik.
Jadi wajar dan pantas memang kalau ada orang yang sembahyang, maka sembahyang itu adalah sembahyang yang paling baik, sembahyang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu bidzakirin, dan tidaklah ada di kelompok orang-orang yang berzikir. Jadi dalam suatu tempat orang-orang berzikir, maka kemudian Rasul ada di situ, illa melainkan karena Rasulullah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam aktsarahum, paling banyaknya mereka zikran, yaitu yang berzikir. Paling banyaknya orang yang mengingat Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana tidak, karena memang wa huwa a'lamun nasi billah, paling tahunya orang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paling kenalnya dengan Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantas kalau sholatnya paling baik adalah Rasulullah, yang paling khusyuk adalah Rasulullah, paling banyak sembahyang adalah Rasulullah. Kemudian di kelompok orang-orang yang berzikir, maka yang paling baik berzikirnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Rasulullah adalah best of the best, terbaik dari yang terbaik. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dan daripada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu, apabila hazabahu itu menimpa kepada Rasul, wa fi riwayatin hazanahu amrun, dalam riwayat lain bukan hazabahu tapi hazanahu, menimpa suatu perkara yang menyedihkan atau perkara yang membebani kepada pikiran. Apa yang dilakukan? Sholat, maka Rasul memerintahkan atau mengajak untuk sembahyang. Jadi kalau dapat musibah, maka ambil wudu, bawa sembahyang. Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Bis-sabri, dengan bersabar, dan juga dengan bis-salah, itu dengan sembahyang, was-salah. Jadi ada tertimpa musibah, maka ambil wudu, bawa sembahyang. Jangan mengeluh ataupun mahamuk-hamuk, tapi bawalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah. Beliau manusia yang sempurna, manusia yang paling bagus sudah. Tapi bisa juga ditimpa sesuatu yang menjadikan beban pikiran. Jadi di sini ditafsirkan, ditakwilkan, idza nazala bihi hammun wa asabahu ghammun. Apabila turun atau menimpa dengan beliau itu ham, yaitu apa? Sumpah, duka cita, apa pikiran gundah gulana. Wa asabahu ghammun, dan menimpa kepada beliau gham, yaitu apa? Sempit. Sangat kau pikirkan dalam itu, maka ambillah itu yang diajarkan oleh Rasul, ambil wudu lalu kemudian sembahyang. Ibadah dan sembahyang insya Allah lebih tenang dibandingkan sebelum tadi. Ini ajaran agama Islam yang sangat mulia, memberikan solusi dalam kondisi kita bermasalah. Apapun masalah kita, maka kembali kepada Allah dengan cara apa? Bersabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Nah, di sini ada istifadah. Wa minhu akhadha ba'dhum nadba salatil musibah. Dari hadis ini lalu mengambil para ulama bahwasanya apa?
Nudiba disunnahkan salatil musibah. Nadba akhadha ba'dhum nadba salatil musibah. Mengambil sebagai ulama daripada hadis ini tadi, ketika Rasul ada musibah atau pikiran yang halus atau pikiran yang kada nyaman, maka apa? Sunnah sembahyang 2 rakaat. Yaitu ibadah pada musibah langsung sembahyang 2 rakaat. Wa kana Ibnu Abbas yaf'alu dzalik, dan adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas melakukan demikian. Jadi patokannya atau dalilnya adalah sahabat yang agung, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa yaqul, dan beliau kemudian mengatakan naf'alu ma amarana Allah bihi, kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dengannya, yaitu firman Allah biqaulihi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Fayang bagi liman nazala bi ghammun ay yashtagila bi khidmati maulah. Maka sepantasnya bagi orang yang tertimpa tadi duka cita, sedih, pikiran kalur, maka hendaklah menyibukkan diri dengan berkhidmat kepada Allah, yaitu dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kada sumpah ada perasaannya, hanya saja mungkin levelnya yang berbeda-beda. Ada yang sumpahnya berat benar, ada yang sumpahnya ya biasa, ada sumpahnya yang ringan tapi rancak. Berat sekali aja beda hampir sudah, tapi ini ringan aja tapi rancak teman-teman, pulang teman-teman sampai muhafi di yang mana senyum, nah betul sumpah apa hidupnya. Maka ini salah satu cara solusi menghilangkan kesulitan. Kita hendak sesuatu pada berhasil, sumpah. Kemudian keinginan kada tercapai, sumpah. Atau hendak bersikap-sikap sekalinya terlambat, sumpah. Hendak berlambat-lambat sekalinya cepat, sumpah. Pokoknya ada sesuai dengan keinginan itu banyak sumpahnya cukup. Jarang benar nang bisa menerima dengan lapang, sumpah. Maka ya yang namanya manusia ya ada ya. Makanya kita diajari oleh Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Doa supaya jangan takut utang, jangan takut sedih, pada ditindas orang lain dan yang lain-lain. Itu kita diajari. Jika karena juga, maka salah satu solusinya itu tadi dengan membawa kepada sembahyang. Wa an Anas lagi, dan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala manzilan, apabila singgah itu turun atau singgah satu tempat, ini dalam bepergian. Jadi kalau orang musafir itu kan kena, kalau kita hendak ke mana, ke Kandangan, ke Berabai, biasanya kan singgah kan nanti di mana dulu, di Binuang, di Rantau, makan. Nah, jika singgah lalu sebelum berangkat lam yartahil minhu, kada berangkat daripadanya hatta yusalliya fihi rak'atain, sehingga beliau sembahyang di tempat yang tadi disinggah itu rak'ataini 2 rakaat. Sembahyang sunnah. Bahkan di hadis yang lain disebutkan tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat ada di dalam kitab hadis ya, Anba'ul Iman fi alamati akhir zaman. Itu hadis-hadis berita tentang akhir zaman. Di antara tanda-tanda akhir zaman, karena orang lewat bepergian ya, orang bepergian lewat masjid singgah tadi kita sembahyang 4 kali berikut. Ini sudah terjadi kalau kita singgah masjid, maka kami dia sepisah singgah maka kami dia kan ada sembahyang. Sembahyang sunat kan. Ini tanda-tanda hari kiamat sudah kita disebutkan. Padahal kalau kita berkami singgah di masjid, maka sunnah dulu. Cuma aman kadang-kadang sembahyang jangan singgah di masjid, singgahnya di pom bensin. Nah itu kan ada sunnah tahiyatul pom bensin ada.
Tapi kalau di masjid maka ada kita amun singgah di masjid menurut kami maka ya setidak-tidaknya sembahyang dua. Ini sudah hampir ke masjid singgah di masjid banyak masjid di tempat Islam jadi rest area tempat persinggahan pekamihan, mandian, kemudian guringan dan sembahyang. Pas waktunya para sembahyang tuh kan kadang-kadang sembahyang partunya kayaknya kita sana juga belum dia. Padahal nyata di hadapan sudah ya tadi dinyalakan. Ini memang sudah akhir zaman tanda-tanda. Beda nih maaf kalau orang-orang apa namanya tuh namanya biasa berselawat cingkrang tuh. Jamaah tabligh itu masya Allah kalau sudah waktunya sembahyang di mana aja disebutkan. Soalnya pertama juga yang diutamakannya adalah sembahyang berjamaah. Ini bagus insya Allah. Kita selalu mengakui mereka itu kalau masalah sembahyang berjamaah betul-betul dipanggil. Nah kalau kita ini ya sedikit ya santai ya. Waktu masih panjang aja di kena. Itu kebiasaan orang kita ya nyantai itu kan. Aina bolong. Ini sunnah Rasul ya. Jadi disebutkan idza nazala manzilan fi safarihi, apabila beliau singgah satu tempat di dalam bepergian beliau untuk istirahat misalnya atau hendak guling-guling satu makan misalnya, maka apa lam yartahil minhu hatta yusalli fihi rak'atain. Ainaflan itu sembahyang sunnah. Sunnah apa? Ya kalau di masjid berarti sunnah tahiyatul masjid, wudu langsung wudu langsung tahiyatul masjid. Amalnya lain masjid bang ya sunnah wudu aja, banyak wudu kan ada namanya sunnatul wudu atau tambah sunnah hajat atau sunnah apa yang lain ada bapaknya sunnah mutlak itu kayak masjid ya ada tempat. Ini sunnah. Jadi kalau seandainya karena kita kemenangan perjalanan singgahan di masjid ya usahakan. Ini kita memasuk. Ini pengalaman kita pribadi seberataan kan. Hingga di masjid, masak di masjid, makan di masjid. Masuk betul-betul makannya masuk ke masjid juga, gulingan. Berapa sudah. Jadi ingat lagi nangaran tahiyat masjid atau sembahyang sunnah apakah pokoknya. Imbanya tuntung pulihkan, ya syukur masih berbasuh bersih alhamdulillah. Cuman kan ingat membuat di celengan sebagai tanda terima kasih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam dan lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ayyaliyahul muhajirun wal ansar bis salat. Menyukai Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyaliyahu yaitu apa? Setelah beliau, jadi beliau imam dan sembahyang, maka beliau ketujuh apa? Yang di belakang beliau itu al-muhajirun wal ansar, orang-orang muhajir dan juga orang-orang ansar yang Tuhan. Kenapa? Di salat di dalam sembahyang. Kenapa? Liyahfazu anhu, supaya mereka hafal memperhatikan dengan apa yang digawe oleh Rasul dan kena menyampaikan kepada orang lain. Tapi kalau di belakang ini orang yang pada paham, orang yang pada bisa, ya namanya pada peduli. Tapi kalau orang berperhatian, maka ini cara sembahyang Rasul, ya ini tahiyatnya Rasul, ya ini sujudnya Rasul. Perhatikan, maka kamu bisa mendengar. Makanya dalam hadis lain Rasul menyebutkan balik sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyang kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Siapa yang melihat Nabi sembahyang? Para sahabat. Lalu mereka sembahyang dilihat oleh para tabi'in. Tabi'in sembahyang dilihat oleh para tabi'in. Begitu kita sampai hari ini sembahyang melihat kepada guru kita, yang guru kita melihat kepada gurunya, gurunya melihat kepada gurunya, terus sampai kepada sahabat, sahabat melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sembahyang harus berijazah, tidak berijazah harus bersembahyang. Nah, begitu banyak orang sembahyang, jangan lebih ijazah, sembahyang lagi dia belum dapat ijazah. Ijazahnya apa sembahyang? Sanad ya, harus bersanad, harus sembahyang harus bersanad, harus bersanad terus sembahyang ini mah mempersempit hukum.
Liyahfadhu anhu, supaya mereka menghafal atau mengingat ataupun mempelajari daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara sembahyang, baik itu waktunya, abaatnya, hayatnya, lalu kemudian memberi petunjuk. Kalau hari ini siapa yang dianjurkan di belakang imam, maka hendaklah orang yang dewasa, orang yang paham. Falyaluni zawul ahlam atau kama qala Rasul. Hendaklah yang sembahyang di belakang orang yang pintar, orang yang paham. Supaya kalau terjadi ada batal imam, maka yang di belakang ini kaum menggantikan. Tapi kalau yang di belakang kan anak halus, imam di belakang anak halus, nang Tuhannya pada mau maju ke muka, kalau ke pinggir atau sab kedua, musim imam batal. Siapa yang menggantikan? Bisa nang anak halus ya begini. Iklim mana iklim? Iklim di belakang ini kan ini kenapa ditahan-tahan orangnya? Tahu-tahunya sampai di belakang imam bantal iklim yang maju menerima lebih yang jadi imam itu. Subhanallah, maka kalau bisa yang bilang imam itu memang sudah paham. Nanti seandainya terjadi batal, maka ini kau wajib menggantikan. Kalau seandainya terjadi seperti itu, atau imam tersalah misalnya bacaan atau ada ingatan, kan bisa menyambungnya kan imam membaca inna, bingung sama apa inna ini. Nah dikatakan kan kalau dia inna nang mana nanti menyambungi akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa kebanyakan inna di dalam Al-Quran? Makmul tahu jawabnya bunyi inna lillah, dan di dalam Al-Quran juga ada inna lillah. Ada salah nama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yufariqu musallahu siwaquhu wa mushtuhu. Dan juga di antara kebiasaan Nabi yaitu apa? Apakah karena sallallahu alaihi wasallam la yufariqu, tidak memisahi musallahu. Musalla itu artinya apa? Maudhi'u shalat, tempat sembahyang musalla. Masjid tempat sujud, musalla tempat salat. Jadi kalau seandainya di rumah ada orang bertakun, abah berapa? Lalu nang bini atau anak menjawab, abah lagi di masjid ya. Karena masjid itu anggapan kita kan masjid nang di jalan atau di mana. Lalu mendatangi ke masjid sekali cari di masjid keredat, boleh pemamnya, Ustaz aja di masjid orang. Masjidnya dia kunci, apalagi ada apa? Gak hujan anak atau apa? Nang di masjid itu kan tempat sujud sih, itu lagi sembahyang tempat sujud dan sujud. Kan bagus itu. Karena belajar bininya pintar, jadi kaumnya kayak kamar di rumah ada 3 buting misalnya atau 4 buting. Setiap kamar dingarani Bandung, Jakarta, Surabaya, Bogor. Ngaran kamarnya Bandung, Surabaya, Bogor, Jakarta. Lalu ada orang bertakun, abah adakah? Abah lagi di Jakarta ya. Lalu pikiran orang kan Jakarta, padahal sini di Jakarta yaitu kamar namanya apa berdusta, cuman bilang bahasa itu apa romantik bahasa itu. Tapi jangan praktekkan ini ya, jangan dipraktek. Musallahu mawdi'u salatihi, tempat sembahyang beliau, tempat salat beliau. Apa yang tidak bisa dengan Rasulullah SAW di tempat penyembelihan beliau itu adalah siwakuhu, siwak beliau. Kita ini bilang tak bisa, karena kalau siwak kemana-mana dengan bawa siwak kemudian HP kita tertinggal. Tapi siwak, ya pondokan buktikan ada kasih siwak ada. Ulun kalau mengajar walaupun binian ulun wajib akan siwak, namanya kadang bawa siwak berdiri. Walaupun hukum siwak sunnah, tapi kalau kada dikeitui perhatian belajar tapi kada ada praktek.
Siwak sudah jelas bahwa siwak itu sangat. Ujar Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu wa fi riwayatin inda kulli salat. Seandainya aku ini kada bertekanan dengan umatku, maka aku wajibkan setiap kali hendak sembahyang, setiap kali hendak wudu memakai siwak. Tapi Nabi kada hendak memberitakan, maka hukumnya hanya sunnah tapi muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan dan faedah memakai siwak itu luar biasa. Ini terutama para thalibul ilm, jangan terpisah siwak lawan pulpen. Makanya kalau di Hadramut ditarik, namun thalibul ilm, nangaran thalibul ilm kadang bawa siwak itu kalau dianggap thalibul ilm masih masih belum sempurna. Pulpen kada ada dua, napa kada ada pulpen lawan apa siwak, ini berarti kada thalibul ilm. Kenapa? Kalau setiap dapat faedah, kada mesti harus mencatat dulu kok mencatat baru faedah apa aja. Pulpennya ada, kertasnya bulan, kan tak kemana menulis ke baju aku. Jadi jangan tertinggal siwak. Bahkan di hadis lain ada Nabi menyebutkan aksartu alaikum as-siwak. Jadi ujar Nabi, aku banyak memberatkan kalian atau banyak menyebutkan kepada kalian tentang masalah siwak karena segitu pentingnya siwak. Bagi yang merokok, silakan merokok, tidak apa-apa, tapi yang penting siwak jangan dua tertinggal. Ya. Ada kalau syairnya tastahsinu tumbaga wa tastahi an tasta'mil miswaka. Kamu mengisap rokok tapi sufan memakai siwak. Ada 3 bait atau syair itu tentang masalah siwak dan rokok. Kalau Habib Salim kan keras bilang rahmat itu kalau masalah kalau ini ceramah kada dengar masalah tumbak itu rokok. Tapi orang Indonesia ada malah yang karena sudah merata merokok itu kan benar sampai disumpah ya tetap itu merokok. Nah, ini masalah lain. Yang jelas siwak kita utamakan siwak. Jadi kalau Nabi tempat peribadahan sini maka di situ ada selalu banyak siwak. Atau ya tadi bawalah siwak selalu dalam kantong dan usahakan bisi siwak itu jangan seputing. Kalau baju bisi selesai maka siwak itu harus selesai. Supaya apa? Setiap berganti baju kalau ada alasan tertinggal siwak. Maka kalau baju kawan nukar harga baju 100 lagi siwak harganya 10.000. Maka istilahnya jangan sampai lah. Wa musluhu, dan juga yang kedua yang kada terpisah lawan Nabi apa di tempat peribadahan beliau itu adalah mustun, sisir atau suri. Wah ini kemana-mana membawa suri itu yang di belakang orang. Lain kalau begini bawa suri wajar karena begini identik dengan kecantikan dan kemarikan rapi. Tapi kalau laki-laki itu membawa suri, lain sudah anggapannya ini. Padahal ini sunnah Rasul. Karena apa? Memang di zaman Nabi itu kan rambut panjang-panjang, jadi perlu bersuri gitu pakai. Wah ini orang kita handap-handap biar kalau bersuri itu sudah rapi rambutnya. Makanya kalau nama melakukan sunnah karena hendaknya di tempat keimaman situ siwak lawan suri lawan cerami. Al-Fatihah al-Masyir Gawatul Buniyah Al-Syarifah al-Buniyah Al-Niswari Sufiyah Anna Allah Yurushaw Al-Rahmah Al-Maghfirah Wa anna Allah Bijayin Alih Yuballigna Kulla Umniyah Wa yahfazna min kulli adiyah Wa yarzuqna al-hissi wal-ma'nawiyah Sehbiyatana wa bidan al-Islamiyah Wa yusla' amal wal-niyah wal-aqibah wal-duriyah Bijahi Sayyidina Muhammadin Khairul Bariyah Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar.
Cukup baca Allah kurangnya. Yang itu sedikit dua. Alhamdulillah. Jadi dua macam yang kada terpisah lawan Rasulullah di tempat penyembahyangan beliau, yaitu adalah siwak lawan surui supaya rapi rambut. Terutama kalau rambut yang panjang, namun seandainya sujud rambutnya tertutup menutupi dahi, maka sujudnya terdesak. Jadi untuk menghindari itu, surui dulu sebelum sembahyang rapi. Karena rapi itu kan termasuk bagian daripada iman. Apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bagus dan menyukai kepada yang bagus-bagus. Hanya sebelum sembahyang disuruh bagus-bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kamu ketika hendak berangkat ke masjid. Perhiasan di sini kadang maksudnya amas intan perak lain. Anak sembahyang amas basah intan lain. Maksudnya apa? Berhias berbagus-bagus, baju yang rapi, kemudian minyak harum, berbolang, bersorban, itu sunnah. Cuman kita ini kan amun berbolang itu identik orang nang alim. Amun pondokan masih perlu waktunya berbolang. Amun wah ini tiap kali ke masjid berbolang, nanti boleh cium orang tangan di bolang. Datang ini orang minta banyu, minta tawar, bingung. Jadi belum waktunya. Tapi untuk sekedar sunnah di rumah misalnya berbolang waktu udah tobat. Karena kalau sembahyang itu kan disunahkan memakai imamah itu bolang. Kemudian memakai rida selendang. Kemudian ada lagi namanya taylasan. Taylasan itu apa namanya? Selongkoi. Itu sunnah juga. Hanya khatib itu kan berselongkoi karena termasuk kesunahan. Kemudian hadis yang terakhir, warawa al-Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Banyak-banyak imam-imam hadis yang meriwayatkan. Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah 6. Apa yang diriwayatkan dan hadis ini semuanya berasal daripada kulluhum rawahu an Thawban maula al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sarafa min salati. Adalah baginda Nabi ketika selesai, insarafa itu selesai untuk min salatihi daripada salatnya beliau, apa yang dilakukan? Istighfar salatan. Mengucap istighfar sebanyak 3 kali. Kenapa? Sedangkan istighfar kan identik membahas tegawe dosa. Istighfar sedangkan ini sumpah yang kenapa kita beristighfar? Mungkin ada yang bertanya, kita sumpah yang ibadah, kenapa disuruh istighfar? Istighfarnya kita karena kelalaian kita dalam sembahyang. Coba pian bayangkan sembahyang mulai takbir sampai salam ingat Tuhan lah. Mungkin ingat paling berapa menit, berapa detik, sisanya kemana-mana otak kita. Nah kelalaian itulah kita beristighfar minta ampun. Yang mana seharusnya dalam sembahyang kita khusyuk, karena ada ingat selain Allah, justru kita banyak ada ingatnya Allah dalam sembahyang. Apalagi sembahyang pas kehilangan kunci tadi. Allah. Ini otak mikir ingatkan di mana kunci. Mbak itu pas para tonton assalamualaikum ingat ya Allah saatnya Pak di bawah barang tahu artinya. Makanya kan ada orang datang ke Imam Abu Hanifah kehilangan karena ingat mana sesuatu. Lalu ketakut jadi apa ya Imam belum jadi ingat lagi mana barang belum harta berharga belum. Ujar Imam Abu Hanifah kena malam kita bangun sembahyang. Terus ya betul sembahyang aja ikut sembahyang. Akhirnya menuruti sembahyang tadi. Karena sahabat awas dalam sembahyang itu otak mikir
Subhanallah, pas sembahyang ingat ya Allah, sekalinya ada di bawah ranjang barang sembahnya. Pas dicari itu sembujur ada di bawahnya. Esoknya datang kepada Abu Hanifah bilang, pada Imam Abu Hanifah bilang, alhamdulillah berkat nasihatnya 40 menit barang belum dapat. Ulun malam tadi sembahyang tahajud bangun malam sekalinya ingat barang belum dapat anak kami di sini. Lalu ujar Imam Abu Hanifah, nah sebagai syukur kamu kepada Allah, maka kena malam ini bangun pulang jangan kerja. Akhirnya dengan berkat itu Allah menjadikan dia orang yang termasuk bangun malam. Jadi kalau tadi kan sudah badai, ada sembahyang musibah namanya. Jadi setelah kejadian musibah, maka sembahyang. Itu nanti kehilangan sesuatu misalnya, atau ada ingat bahwa sembahyang, insya Allah otaknya muter tukangnya. Setan kadang waktu itu kita khusyuk, maka di bawah setan memutar. Ini kekerasan sembahyangnya 8 rakaat. Ini sembahyang apa? 8 rakaat. Ada orang berkesal dan ulun. Ini kadang-kadang orang ini memang aneh juga, entah dapat pelajaran dari mana. Pokoknya pendeknya itu masalah ketuhanan harus tinggi benar. Tapi ya ini hak anak itu. Jadi cuma biasanya saking asiknya sembahyang Isya sampai 28 rakaat asiknya. Orang tahu di mana bini dia mengatakan ini sembahyang banyak mana sembahyang apa ya? Jadi aku bertahun lagi jangan sadar. Jadi sembahyang itu seakan-akan sampai ke atas sudahnya sembahyang. Ujar ini kisahnya ada. Jurang amun sembahyang sampai Isya jam 28 rakaat. Itu lain Isya lagi sudah kita tarawih. Orang Isya amun lebih dari 8 rakaat. Kalau lebihnya serakaat 2 rakaat masih mangkul ingatan ini 28 rakaat sembahyang apa? Itu berarti mulai setan itu apa rasa sampai ke aras padahal sampai ke mana? Coba dia coba perasainya sudah gitu jawaban. Mudah-mudahan dapat topik dan juga. Nah istighfar setelah sembahyang, astagfirullah. Dan kita alhamdulillah kan sudah praktekkan kita habis sembahyang biasanya langsung astagfirullah, Allahumma sallallahu. Ini sama sesuai dengan apa ini. Cuman kita ada tambahan-tambahan dengan riwayat-riwayat lain. Kalau di sini sedikit saja. Yaitu apa? Astagfirullah, astagfirullah. Kalau di Jawa, yang wiridnya yang belum tahu itu, imbat itu sudah itu langsung astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alaihi 3 kali itu. Astagfirullahaladzim li walidayya itu hanya karena Allah Maha. Kita martabah ini kan beda wirid sedikit ya. Lawan di Banjarbaru sudah lain wiridnya. Jadi kalau kita sini kan Allahumma sallallahu lalu sampai kemudian tasbih subhanallah. Ayat kursinya berdudi. Tapi sebagian lain kalau di arah hulu sungai itu wirid bahari gitu juga. Cuman ada sedikit apa jelang untuk berubah. Lalu kemudian perlu kita ingat siapa nama pertama mulai perubahan itu. Allah. Cuman ada dulu kisah itu lalu dipindah. Jadi ayat kursi didudukan cara kita di sini. Dan hari ini kan diskumpul gitu kan. Karena patokan kita adalah sekumpul dan al-karamah dan dua-duanya memakai wirid itu, maka kita mengerti. Tapi kalau ke Banjarbaru aja sudah. Kalau sudah jauh ke hulu sungai Banjarbaru itu sudah lain. Banyak Allah mengesal lalu kemudian Fatihah lalu kursi. Hanya dengan tasbihnya berdua. Kalau kita kan berdua. Jadi kita masalah kalau usaha ampun lebih bagus ya. Sama aja yang penting habis sembahyang wirid. Jangan masih sembahyang langsung buka. Walaupun sembahyang sudah bagus sudah. Tapi alangkah baik ditambah dengan wirid pulang. Ini jangan jawab menurut wirid itu salah paham itu habis itu. Ini mau sembahyang itu sudah alhamdulillah. Kayak anak-anak muda nih mau sembahyangan berjamaah pelanggar ke masjid, kan kita sudah. Yang ada wirid bang, dia dulu kan bapak. Karena tunggu waktunya yang kena tahan dia wirid dulu kan. Lon pun, bawa nonton ini. Bawa nyaman. Yang mengganggu konsentrasi. Aromanya. Banyak aku di
didustai. Ada ulunnya aja mencium orang sebenarnya mencium. Orang biasanya dupa deh karena dupa mati dupa dapat nembak. Hari samu nih. Kenapa tadi hamil? Kalau usah menembak, kalau orang menembak itu tidak apa-apa. Ya. Pernah suatu hari diminta misi ceramah di daerah, pokoknya arah kecepatan terus ke dalam. Lalu ketika hendak pulang ada orang sana menunjuki amplop titipan ya dari orang kampung. Ulun terima ya soal dalam tas dalam apa kantong. Ulun kira titipan tadi itu isinya mungkin ya puluh segala. Jadi soalnya sudah simpan sampai ke sana mengisi ceramah, bertunduk ceramah lalu pulang. Lalu semobil lawan ada orang yang ketua kampung itu. Dalam mobil itu saya berbeda. Ada kata dia menerima titipan. Ya ada itu lah. Yang baca apa? Gimana pernah dibaca? Itu isinya surat ya. Nah apa tadi? Minta tolong kalau kena ceramah poinnya gini. Jadi maksudnya supaya kena ada orang-orang itu. Oh itu orang ulang pernah tahu. Nang beditin ini, nang menjadi tunjukin ini cuma pada titipan gitu aja. Ada yang menyuruh baca. Sekalinya pas dibuka, pas ada dilihatin ternyata apa? Tolong sampaikan kepada jemaah yang dilanggar sampai situ supaya kalau habis sembahyang jangan bukaan, wiridan. Itu benar aja sih cerita. Yuk, jangan tahu. Ini namanya itu bang betitip orang namanya apa tuh? Ada memahami mungkin. Makanya kita juga kalau betitip sesuatu disipkan buat orang memaham. Jangan salahkan orang yang dititipi kalau ininya cara menyampaikan katanya kada paham. Makanya ada istilah bahasa itu Pak, idza arsalta rasulan fa arsil hakiman. Kalau kamu mengutus seorang utusan, utus orang yang bijaksana paham. Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Apa jurang tuh? Misunderstanding. Ada apa ada nyambung. Bahasa itu ada nyambung. Nah ini terjadi kesalahpahaman. Kenapa? Ini kada tahu aja yang ketitipan gitu aja. Kalau dia titipan tadi ulus simpan kan saatnya dibuka surat. Jadi gitu kalau apa-apa ya lebih baik orang yang betul-betul paham. Nah kemudian tadi itu masalah dulu. Nah maka di sini apa? Summa qala setelah istighfar astagfirullah lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Anda kalau kita Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam wa adkhilna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Sampai jadi lagunya siapa Mahir Zain Melada antas salam. Untung suara udah bagus. Ini bagus kadang-kadang video rekaman biasanya dibawanya ke dapur kan. Dapur rekaman. Nah ini bagus ya, ini bintang. Jadi hendaklah habis sembahyang itu jangan lupa. Bagus. Setidak-tidaknya baca ini Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya, jangan sampai ketemu itu. Pokoknya barang sedikit kan Bapak, yang penting ada wirid. Ada kan istilah man lam yakun lahu wirdun bahwa sirdun. Orang yang tidak ada visi wirid dan nang tetap nang rutin maka itu sama seperti wirdun. Akirdun itu bahasanya Pak lari. Tapi ya amun yang mau masih kada mau jual wirid kada apa-apa, yang penting dulu mau sembahyang berjamaah itu sudah alhamdulillah. Mau kelanggar berarti mau sembahyang assalamualaikum bukaan langsung ada apa-apa. Kayak kenangan misalnya kan apa-apa dia gitu. Amun nangkuh jangan misalnya kan. Ya sabar-sabar tahani kau wirid barang satu mat. Yang namanya doa kan.
Kasih juga imam bantu assalamualaikum bukan langsung tadi nggak salaman ke wirid. Siapa lagi penyaring-nyaring kan harus ada nyaring dia imam gitu. Amu wiridnya penyaring-nyaring kalau dia mau bantu. Ya, jadi wirid silakan terserah hendak nang berdahulu ayat kursi atau nang berdudi itu pada terserah. Yang penting pada wirid. Jangan permasalahkan perbedaan. Yang penting adalah pengamalan. Kayak apa caranya kita mengamalkan amalan-amalan yang datang dari Rasulullah, bukan perbedaan yang kita timbulkan. Karena perbedaan itu pasti akan ada. Sesuatu yang pasti pada awal seberatan itu sama, pasti ada yang namanya perbedaan. Jadi wajar. Selanjutnya al-faslu tsani fi sifati shaumihi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya insyaallah tentang kayak apa puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan sembahyang Nabi sudah kita pelajari, sudah kita ketahui, tinggal praktek masing-masing. Mengikuti kayak apa sembahyang Nabi, baik bilangannya, baik caranya ataupun bacaannya. Kalau bacaan-bacaannya pula itu kena dibaca al-azkar, wirid-wirid atau bacaan yang ada dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita baca, apa yang kita pelajari di malam ini, dan semoga juga apa yang kita baca ini daripada sirah, daripada kehidupan Nabi, ibadah Nabi, Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik untuk bisa mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, orang yang dekat kepada Rasulullah SAW, orang yang nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita, keturunan kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita selalu diperhatikan, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk menjalankan ibadah dan apa-apa yang menjadikan kita dekat kepada Allah, dan juga menjadikan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad